Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha ilaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa dafa'a anna bihi hadal waba wa hadhihi shidda wa hadal bala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-di'amatu al-ula fil hadis. Pilar yang pertama adalah tentang had, tentang definisi. Karena memang hanya ada dua pilar. Pilar yang pertama tentang definisi, nanti pilar yang kedua tentang argumentasi. Wa yajibu taqdimuha, dan wajib mendahulukan pilar yang pertama ini, di anna ma'rifatal mufradati, karena sesungguhnya mengetahui hal-hal yang mufrad, hal-hal yang sendirian, tataqaddamu adalah harus lebih dulu mendahului ada ma'rifatil murakkabati, atas mengetahui hal-hal yang murakkab, yang tersusun. Harus untuk mengetahui hal-hal yang tersusun, harus lebih dulu mengetahui satuan-satuannya, ya. Wa tastamilu ala fannaini, dan mengandung apa? Pilar yang pertama mengandung dua bidang, afan. Isinya dua fan. Fanin yajri majrul qawanini, satu fan berlaku sebagai suatu kaidah-kaidah. Fan yang pertama adalah berlaku, berposisi sebagai kaidah. Wa fanin yajri majrul imtihana fi tilkal qawanini, dan satu fan lagi adalah berposisi, berlaku sebagai tes-tes, ujian-ujian terhadap kaidah-kaidah itu. Ada kaidah, ada tes terhadap kaidah. Al-fannul awwalu, fan yang pertama fil qawanini, tentang qawanin, kaidah-kaidah. Wahiyya sittatun, adapun qawanin sittatun itu ada 6. Al-qanunul awwalu, qanun yang pertama, kaidah yang pertama. Annal hadda innama yudhkaru jawaban an su'alin fil muhawarati, bahwa sesungguhnya definisi itu hanya saja definisi itu disebutkan sebagai jawaban terhadap sebuah pertanyaan yang terjadi di dalam tanya jawab muhawarat, ya. Ahad, definisi itu intinya adalah qaulun dalun alal mahiyati, adalah suatu pernyataan, penjelasan, ucapan yang mengandung, yang menjelaskan hakikat sesuatu, yang mengandung, ya, yastamilu ala ma bihil istirak wa ala ma bihil imtiyaz, mengandung atas sesuatu yang masih dipersekutukan, di samping mengandung sesuatu yang membedakan. Misalnya definisinya mubtada. Mubtada adalah al-ismu. Kata-kata al-ismu ini kan sebuah pernyataan. Yang al-ismu itu masih dipersekutukan. Kenapa dipersekutukan? Karena yang isim bukan hanya mubtada. Fa'il isim, naibul fa'il isim, bahkan maf'ul bihi adalah isim, berarti masih diperserikatkan. Kemudian al-marfu'u yang dibaca rafa masih diperserikatkan juga, karena yang marfu bukan hanya mubtada, khabar juga marfu, fa'il juga marfu. Kemudian dilanjutkan al-ari 'anil awamilil lafdhiyati,
yang kosong dari amin lafzi baru ini yang bihil imtiaz, yang membedakan mubtada dari yang lain, ya ini al-ari adil awamilil lafzi. Itu definisi itu. Bahwa definisi itu perlu disebutkan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan yang terjadi di dalam muhawarat, katakanlah tanya jawab. Wala yakunu al-haddu jawaban an kulli su'alin, dan tidak ada apa definisi itu sebagai jawaban atas setiap pertanyaan. Artinya jawaban pertanyaan belum tentu definisi itu. Bal an ba'dihi, melainkan jawaban atas sebagian pertanyaan. Tidak setiap jawaban atas pertanyaan itu definisi, bukan. Akan tetapi definisi itu sebagai jawaban atas sebagian pertanyaan. Hanya sebagian pertanyaan yang perlu dijawab dalam bentuk definisi. Wasu'alu talabun, adapun pertanyaan itu adalah talab. Pertanyaan itu kan talab, ya. Talabun apa artinya? Ya bisa diartikan pertanyaan juga, permintaan, tuntutan. Walahu la mahalata matlubun wasiwatun, dan ialah bagi talab la mahalata pasti, matlubun adapun sesuatu yang dituju, yang dicari. Kalau pertanyaan berarti yang ditanyakan. Wasiwatun, dan siwat susunan kata. Soal itu adalah tolak. Pertanyaan itu adalah sebuah permintaan. Tiap-tiap permintaan pasti ada sesuatu yang diminta, dan ada susunan kata yang digunakan. Wasiyawu wal matalibu kathiratun, adapun susunan-susunan kata dan hal-hal yang diminta, yang ditanyakan, kathiratun itu banyak. Sesuatu yang diminta atau yang ditanyakan itu banyak macamnya. Susunan-susunan kata yang digunakan juga banyak. Walakinna ummahatil matalibi arba'un, akan tetapi induk matalib itu hanya ada 4. Hal-hal yang ditanya sebagai induk itu ada 4. Memang pertanyaan apa yang ditanyakan itu banyak, tapi induknya ada 4. Al-matlabul awwaluh, matlab yang pertama. Matlab ini bisa berarti masalah, bisa berarti sesuatu yang dituju, yang diminta, yang dimaksud. Matlab yang pertama, ma yutlabu bisiwatihal, adalah sesuatu yang diminta atau yang ditanya dengan menggunakan kata hal. Apakah? Salah satu kata tanya adalah hal. Hal ini digunakan untuk menanyakan apa? Yutlabu bihadhihi sighati amrani, ditanyakan dengan menggunakan kata ini apa? 2 hal. Ada 2 hal yang ditanyakan dengan menggunakan hal. Imma aslul wujudi, imma yang ditanya itu adalah aslul wujud, wujud itu sendiri. Kakaudikah, seperti perkataanmu, halillahu ta'ala mawjudun, apakah adapun Allah Ta'ala itu ada. Di sini yang ditanyakan adalah wujud Allah itu sendiri, aslul wujud. Au yutlabu halul mawjudi wa wasfuhu, atau ditanya apa keadaan sesuatu yang mawjud dan sifatnya sesuatu yang mawjud. Imma yang ditanya itu adalah wujud itu sendiri, ada kalanya yang ditanya adalah keadaan mawjud
dan sifatnya maujud. Kaqaulika seperti perkataanmu, hadillahu ta'ala khaliqul basyari. Apakah Allah Ta'ala adalah pencipta manusia? Yang ditanyakan bukan Allah sendiri, tapi sifatnya Allah. Wahilillahu ta'ala mutakallimun. Apakah Allah Ta'ala itu berfirman? Yang ditanyakan bukan Allahnya, akan tetapi sifatnya Allah. Wa amirun wa nahin. Apakah Allah Ta'ala itu amir, zat yang memberikan perintah, wa nahin, dan zat yang memberikan larangan. Itu bentuk-bentuk kata tanya, pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan hal. Al-matlabus tsani, adapun matlab yang kedua, ma yutlabu bisiwatima, ada sesuatu yang ditanyakan dengan menggunakan kata ma. Dengan menggunakan kata ma. Apa? Ini intinya ma ini. Wa yutlaku ditalabi salasati umurin, dan digunakan apa ma untuk menanyakan 3 hal. Ma ini sebagai kata tanya digunakan untuk menanyakan 3 macam hal. Al-awwalu, adapun yang pertama, an yutlaba bihi syarhul lafzi, adalah diminta atau ditanyakan bihi dengan ma, diminta syarhul lafzi, apa menjelaskan lafaz. Ma hanya digunakan untuk sebagai permintaan untuk menjelaskan lafaz. Kama yaqulu man la yadri al-uqara, sebagaimana berkata siapa orang yang tidak tahu apa itu uqar. Ia mengatakan mal uqaru, apa uqar itu? Ma di sini digunakan untuk menjelaskan maknanya lafaz, ya. Untuk menjelaskan lafaz. Fayuqalu lahu, maka dikatakan lahu kepada man, al-khamru al-uqaru, al-khamru, uqar itu adalah khamr. Orang itu tahu, kenal dengan khamr, akan tetapi tidak tahu apa itu uqar. Padahal khamr itu adalah sinonim daripada uqar. Uqar dan khamr adalah sinonim, muradif. Idza kana ya'rifu lafzal khamri, apabila ada siapa man itu sudah tahu maknanya khamr. Ini yang pertama. Artinya ma digunakan sebagai kata tanya untuk menjelaskan lafaz. As-tsani, adapun yang kedua, an yutlaba lafzun muharrarun jami'un mani'un yatamayyazu bihi al-mas'ulu anhu an ghairihi kaifa ma kana al-kalam. Adalah an yutlaba lafzun, ditanyakan apa suatu lafaz, muharrarun yang sudah disaring, jami'un mani'un yang jami' lagi mani, yang inklusif dan eksklusif, yang inklusif dan eksklusif. Jami' ini artinya merangkum segala sesuatu yang memang harus masuk di dalamnya. Mani artinya mengeluarkan sesuatu yang memang bukan bagian daripadanya. Ini namanya mani. Yatamayyazu, yang berbeda, bihi dengan lafal muharrar, berbeda al-mas'udu anhu, apa sesuatu yang ditanyakan, berbeda min wairihi, dari lainnya mas'ul anhu,
kaifa maka al-kalamu, bagaimanapun adanya kalam yang digunakan. Ini yang kedua, emma digunakan untuk menanyakan segala sesuatu dengan menggunakan lafal yang jami' mani, inklusif dan eksklusif, yang dengan lafal itu bisa dibedakan antara apa yang ditanyakan dengan apa yang tidak ditanyakan, bagaimanapun kalam yang digunakan. Sawa'un kana ibaratan an awaridi dzatihi wa lawazimihi al-ba'idati an haqiqati dzatihi au haqiqati dzatihi. Sama saja ada apa kalam. Ibaratan adalah sebuah ungkapan, an awaridi lafdihi, an awaridi dzatihi, dari hal-hal yang menjadi sifat al-dzatnya, mas'ul anhu, walawazimihi, dan hal-hal yang tak terpisahkan dari mas'ul anhu, al-ba'idati, yang jauh, an haqiqati dzatihi, dari hakikat zatnya mas'ul anhu, au haqiqati dzatihi, ini diatofkan kepada sawa'un kana ibaratan an awaridi au ibaratan an haqiqati dzatihi, dari hakikat zatnya. Artinya kalam yang digunakan sebagai jawaban terhadap emma macam yang kedua ini ada 3 macam bentuk kalam. Ada kalanya kalam yang digunakan itu merupakan sebuah ungkapan, bisa dibalik ini, merupakan ungkapan dari esensi dari apa yang ditanyakan, merupakan ungkapan dari zat, esensi dari apa yang ditanyakan. Ada kalanya merupakan ungkapan dari sesuatu yang bukan esensi, akan tetapi tidak bisa dipisahkan dari yang esensi. Ada kalanya merupakan ungkapan dari sesuatu yang bukan esensial, dan ada kemungkinan ia lepas dari zat itu. Nanti ini akan ada penjelasannya di belakangnya. Kama sayati al-farqu baina adzati wal aradi, sebagaimana akan datang perbedaan antara yang dzati dan aradi. Dzati itu adalah sesuatu yang intrinsik, artinya esensi dari sesuatu, intrinsik. Aradi itu adalah sesuatu yang bukan intrinsik dan ada kemungkinan lepas daripada zat dari sesuatu. Kaqaulil qaili, seperti perkataan orang yang mengatakan, mal khamru, apa khamr? Kalau pertanyaannya mal khamru, jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa menggunakan hal-hal yang dzati, yang intrinsik, bisa menggunakan sesuatu yang aradi, yang tidak intrinsik. Kalau ada yang mengatakan mal khamru, apa khamr itu, fayuqadu, lalu dijawab, huwa al-ma'i'u alladhi yaqdhifu bizzabadi thumma yastahilu ila al-khumudati wa yuhfadhu fid dhanni. Huwa, adapun khamr, al-ma'i'u adalah barang cair, alladzi yaqdhifu bizzabadi, yang mengeluarkan kapuk. Alladzi yaqdhifu bizzabadi, yang mengeluarkan kapuk. Tsumma yastahilu ilal humudati, kemudian ia berubah menjadi kecut.
Yufadu fiddani, dan disimpan di dalam wadah. Kalau jawabannya seperti itu, definisi yang seperti itu menggunakan kalam yang bukan dati tapi arodi, adalah barang cair ya, yang mengeluarkan kapok, yang kemudian berubah menjadi kecut dan disimpan di dalam botol misalnya. Itu definisi apa? Definisi yang seperti itu. Itu definisi yang bukan dati tapi arodi. Wal maksudu, adapun maksudnya, maksud daripada definisi di atas, alla yuta'arradu di haqiqati dzatihi, ialah tidak disinggung-singgung tentang hakikat adzatnya khamr. Di dalam definisi di atas tidak disebut-sebut hakikat daripada adzatnya khamr. Apa esensi khamr? Tidak disebut. Bal yujma'u min awaridihi wa lawazimihi, melainkan hanya dikumpulkan beberapa awaridnya, sifat-sifatnya khamr. Bal yujma'u, bahkan dihimpun, dikumpulkan min awaridihi, dari awaridnya khamr, dari sifat-sifatnya khamr, walawazimihi, dan hal-hal yang tak bisa dipisahkan dari khamr, dikumpulkan apa sesuatu, yusawi, yang setara, menyamai, bijumlatihi, dengan keseluruhannya, al-khamrah, kepada khamr. Maksud daripada definisi yang dikemukakan di atas itu adalah tidak disebutkannya hakikat daripada esensi daripada khamr. Hanya saja di situ dikumpulkan sifat-sifatnya dan hal-hal yang tidak terpisahkan daripada khamr. Lawazim ini adalah hal-hal yang tak bisa dipisahkan. Artinya sesuatu yang bukan intrinsik, bukan sesuatu yang esensial. Ini ada kalanya awarid, ada kalanya lawazim. Lawazim itu bukan sesuatu yang esensi, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau awarid sesuatu yang bukan esensi, tapi mungkin bisa dipisahkan. Di atas dikemukakan beberapa awarid yang dan lawazim yang keseluruhannya itu setara dengan khamr, yaitu khamr sudah. Bihaitsu la yakhruju minhu, dengan mana tidak keluar minhu dari khamrun apa khamr, wala yadkhulu, dan tidak masuk fihi, di dalam apa sesuatu, laisa bi khamrin, yang bukan khamr. Berarti sudah jami mani. Jami artinya memasukkan seluruh sesuatu yang memang harus masuk. Mani artinya mengeluarkan sesuatu yang memang tidak boleh masuk. Itu yang kedua. Wasalisu, adapun yang ketiga, an yutlaba, ialah ditanyakan bihi, dengan menggunakan mahiyatus syai'i, apa intisari sesuatu, wa haqiqatu dzatihi, dan hakikat zatnya sesuatu. Ini yang paling penting, yang ketiga ini. Digunakan untuk menanyakan intisari sesuatu dan hakikat sesuatu. Kaman yaqulu, seperti orang yang mengatakan mal khamru, apa khamr? Jawabannya tidak seperti yang di atas. Fayuqalu, maka dijawab, huwa syarabun. Khamr itu adalah minuman. Apa bedanya ma'i dan syarab, ya kan? Syarab itu lebih khusus daripada ma'i. Syarab itu pasti ma'i, tapi ma'i belum tentu syarab, ya kan? Bensin itu kan ma'i juga itu.
adalah minuman muskirun yang memabukkan, mu'tasarun minal inabi yang diperas dari anggur. Ini namanya dzatiyat namanya. Syarab ini adalah sesuatu yang esensi, merupakan esensi daripada khamr. Khamr, minuman muskirun yang memabukkan, mu'tasarun minal inabi. Ini sama-sama definisi dengan yang di atas tadi itu. Ada definisi, ada 3 macam definisi tentang khamr. Yang pertama dikatakan mal-aqaru, kemudian dijawab al-khamru. Fayukunu dzalikah, maka ada apa definisi tersebut kasifan an hakikatihi, adalah mengungkapkan tentang hakikat khamr. Summa yatba'uhu, kemudian mengikuti hu kepada dzalik, la mahalata pasti, mengikuti at-tamyizu apa membedakan. Artinya dengan terwujudnya hakikat daripada khamr, maka mau tidak mau akan lahir yang namanya tamyiz. Ada salah satu definisi yang gampang. Definisi itu apa? Adalah ma yumayyizu as-syai'a an ghairihi. Adalah sesuatu yang bisa membedakan syai' dari selain syai'. Akan tetapi bentuknya bisa bermacam-macam. Ada kalanya itu dzati, ada kalanya aradi. Wasmul haddi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.